Selamat pagi Putri ya. Senang sekali bisa bertemu kembali. Jadi sebelum saya melakukan observasi kelas nanti di kelas ibu, pada baiknya kita sedikit berbincang-bincang dulu nanti tentang apa yang akan kita lakukan di dalam kelas, yang akan diobservasi di dalam kelas. Bagaimana kabarnya adik-adikku? Baik. Baik. Ini Bu, nanti Ibu akan diobservasi di dalam kelas. Nanti kira-kira yang akan Ibu lakukan di dalam kelas bisa digambarkan tidak seperti apa? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Maksudnya dengan tentang pengajian Ya, dalam mengajar dalam kelas. nanti akan saya persiapkan yang pertama di saat masuk kelas akan saya persiapkan terutama untuk Pian sebagai penilai atau observer saya. Kemudian materi saya lagi seperti yang saya katakan waktu itu mungkin akan saya buat dalam bentuk PPT dan banyak mungkin akan ada beberapa perubahan seperti itu dalam cara saya mengajarnya, masuk ke kelasnya, menyapa siswanya dan penyampaian materinya mungkin seperti itu. Kalau yang awalnya saya hanya masuk menyapa dengan biasa saja langsung ke materi tanpa ada memberikan bukan misalnya lagi kebanyakan jarang saya untuk tujuan pembelajaran saya dalam materi itu. Nanti yang saya bisa tangkap dari yang Ibu bicara tadi, Ibu sepertinya masih mengalami kendala dalam penuntutan proses pembelajaran yang mau Ibu lakukan di dalam kelas seperti itu ya. Dari pembicaraan ini, nanti tujuan yang mau Ibu harapkan dari percakapan kita ini bisa Ibu gambarkan seperti apa? Tujuannya kira-kira seperti kita bercakap-cakap tadi, ya kita telah bersama, kita bagi bersama permasalahannya. Kira-kira tujuannya nanti apa yang mau siapa yang kita bicara? Tujuannya gimana saya bisa lebih baik lagi dan mengajar penguasaan saya terhadap siswa terhadap materi dan penyampaian bagaimana siswa itu bisa menangkapnya dengan baik materi yang saya sampaikan dan dengan atas coaching yang Bapak lakukan ke saya itu cukup membantu dan bukan cukup lagi, sangat membantu. Karena apa yang saya alami saat ini bisa saya ungkapkan, tidak hanya saya berdiam diri. Oke, begitu ya. Berarti tadi yang Ibu bilang ada dari sisi materi dan dari sisi mengajar. Nah, seperti Ibu bilang sebelumnya, sisi materi Ibu cukup menguasai ya. Nah, dari bagian mengajar bisa Ibu ceritakan tidak ini? Ya, bisa kita mengatasi masalahnya. Dari sisi mengajar, bisakah Ibu ceritakan contoh konkretnya seperti apa nih? Biar bisa saya pahami. Dari sisi mengajar dalam artian apakah nanti ketika Ibu masuk kelas atau bagaimana? Sebelum masuk kelas, membukanya atau bagaimana? Pertama itu di pembukaan. Pada saat mengajar ya. Bisa diceritakan tidak kesulitannya seperti apa itu? Ini konkret ya, nyata. Kita masuk kelas nih kita sudah melihat. Kayak apa ya? Kayak saya lihat semacam kayak blank. Iya. Bingung apa lagi ini? Gimana sih cara Memang cukup rumit pula. Berarti yang bisa saya tangkap ketika Ibu masuk kelas, materi udah siap nih,
ternyata ngeblank pas masuk kelas. Dari ngeblank itu bisa ibu kira-kira, bisa ibu rasakan tidak ini kenapa? Apa yang menyebabkan saya sampai ngeblank? Apa sebabnya? Apakah ada terusnya? Atau Biasanya keadaan kelas. keadaan kelas? Apalagi kalau di saat masuk sistem kurang begitu baik di dalam kelas suasananya, kadang-kadang juga entah kenapa kayak orang demam panggung Panggung ya. Tapi kalau nyanyi dengan panggung enggak ya. Enggak ada nyanyi. Enggak. Baik, kita coba lebih mendalam lagi. Tadi ibu bilang pada saat mengajar ngeblank, kemudian keadaan kelas, berarti itu bukan ada faktor dari internal dari diri sendiri. Ada atau tidak? Kira-kira ada? Oke, itu. kalau dari diri sendiri sih Pak, ada juga. Bisa disebutkan contohnya? Kita mencoba mengevaluasi dulu, kita coba memberikan batasan-batasnya. Nanti kalau kita sudah tahu batasan-batasnya, mungkin kita bisa menelaah bersama. Kalau dari diri sendiri, kadang suka mendengar, kok gini amat sih belajar, nggak bisa deh, kok terus nggak bisa sih, kok nggak menguasai sekali. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat semua? Sehat. Oh ya, ada semangat sekali. Sudah makan? Hari ini kembali bertemu dengan mata pelajaran baru, yaitu pelajaran CS di kelas 9. Kita masuk pada tema yang pertama, yaitu manusia dan perubahan. Hari ini kita akan membahas perubahan sosial dan dampaknya terhadap manusia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, gue mau ice breaking dulu. Ini tebak-tebakan aja ya. Huruf apa yang selalu kedinginan? Ya, silakan. Huruf B. Kenapa? Soalnya di tengah-tengah AC. Oh ya betul, Kristi, terima kasih. Kalau bisa yang lain lagi ya jawabnya. Sayur apa yang kalau dipotong dia tetap panjang? Kacang panjang. Terima kasih Dina, betul sekali jawabannya. Kenapa dia bisa kacang panjang? Berarti panjang. Lawannya kacang kan? Iya. Cukup dua aja ya. Hari ini ada yang tidak hadir. Ada. Kenapa alasannya yang tidak hadir? Ada keterangan? Ada. Sakit. Siapa yang sakit Kristi? Rio, Bu. Iya, kita masuk ke dalam ini perubahan sosial dan dampaknya terhadap manusia. Apa itu perubahan sosial? Bisa kita lihat bersama ya. Perubahan sosial adalah proses dinamis yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Ia merujuk pada transformasi signifikan dalam struktur sosial, norma, nilai, dan perilaku suatu masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri ya, karena dalam setiap kehidupan kita itu selalu ada perubahan, baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam lingkungan kita. Ya. Yang mana peran dalam perubahan sosial itu yaitu manusia itu sendiri. Perubahan ini dapat terjadi secara bertahap atau tiba-tiba, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Perubahan sosial ini bisa
Kemudian memahami perubahan sosial sangat krusial karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan individu, komunitas, dan bahkan dunia secara keseluruhan. Pada bab ini kita akan membahas berbagai aspek perubahan sosial dari definisi hingga strategi adaptif yang efektif. Definisi dan jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial evolusioner. Yang kedua, revolusioner. Yang ketiga, difusi. Yang keempat, akibat konflik. Kita ke bagian yang pertama. Perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan perlahan-lahan, seperti perkembangan teknologi yang terus-menerus. Bisa kita lihat ya, perubahan yang secara perlahan-lahan. Contohnya tadi seperti perkembangan teknologi. Yang dulunya kita memakai alat komunikasi yang sederhana, sekarang semakin canggih ya. Kita bisa melihat keberadaan seseorang jika kita berkomunikasi melalui via telepon atau video call. Kita bisa bertatapan wajah meskipun dalam bentuk layar saja. Kalau dulu tidak bisa, kita hanya bisa mendengar suara, bahkan pesan melalui radio atau surat. Yang kedua, perubahan sosial revolusioner. Ini perubahan yang terjadi secara cepat dan drastis, seringkali disertai dengan kekerasan dan konflik. Contohnya revolusi. Ini perubahan yang secara cepat dan drastis ya. Sering kita lihat banyak yang terjadi seperti demo, apalagi tawuran. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial difusi, penyebaran ide, teknologi atau norma baru dari suatu kelompok ke kelompok lain seperti penyebaran budaya pop. Yang keempat, perubahan sosial akibat konflik. Perubahan yang disebabkan oleh konflik sosial seperti perang, demonstrasi besar-besaran. Kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor biologis. Yang mana faktor internal itu berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, seperti perubahan nilai norma dan ideologi. Contohnya, munculnya gerakan sosial yang menuntut perubahan kebijakan pemerintah. Kemudian faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar masyarakat seperti pengaruh globalisasi, bencana alam, atau invasi dari bangsa lain. Contohnya, dampak teknologi informasi yang mengubah interaksi sosial. Kemudian faktor geografis. Kondisi geografis ini juga kondisi geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dan mendorong terjadinya perubahan sosial. Contohnya perubahan iklim yang memaksa adaptasi dalam pertanian. Ini dampak positif dari perubahan sosial. Dari perubahan sosial ini ada dampak positif dan dampak negatifnya ya.
kita lihat dulu dari dampak positifnya. Ada peningkatan kesejahteraan, perubahan teknologi dan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan standar hidup masyarakat. Kemudian, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Perubahan sosial dapat membuka akses yang luas bagi pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian, peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial. Perubahan sosial dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara. Lanjut yang keempat, inovasi dan kreativitas. Perubahan sosial ini seringkali memicu munculnya ide-ide dan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tadi dampak positifnya. Sekarang dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama, ketidakstabilan sosial. Perubahan yang terlalu cepat dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan sosial. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Perubahan dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Industrialisasi dan modernisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Kemudian yang keempat, hilangnya nilai-nilai budaya. Perubahan budaya yang pesat dapat mengakibatkan hilangnya nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Ini peran manusia dalam menghadapi perubahan sosial. Karena yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi manusia itu sendiri. Ini peran manusia dalam menghadapi perubahan sosial. Yang pertama, pemahaman. Memahami akar penyebab dan dampak perubahan sosial. Kita bisa memahami apa penyebabnya dan dampak dari perubahan sosial itu sendiri. Yang kedua, partisipasi. Berpartisipasi aktif dalam proses perubahan sosial. Yang ketiga, adaptasi. Menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, inovasi. Menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan. Strategi adaptasi terhadap perubahan sosial. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua kolaborasi, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat komunikasi. Dalam pendidikan kita bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita serta keterampilan kita untuk menghadapi perubahan. Kemudian dalam kolaborasi kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mengatasi setiap tantangan yang terjadi dalam perubahan. Fleksibilitas, kita mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam diri kita maupun dalam lingkungan. Komunikasi, terbuka dalam berkomunikasi dan bertukar informasi. Kesimpulan, singkat sekali. Sampai kesimpulannya, perubahan sosial adalah proses yang kompleks dan multifaset. Memahami dampaknya, baik positif maupun negatif, sangat penting. Dengan pemahaman yang baik dan strategi adaptasi yang tepat, manusia dapat memanfaatkan perubahan yang baik dan strategi adaptasi yang tepat. Manusia dapat memanfaatkan
untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pentingnya untuk selalu beradaptasi itu, berkolaborasi dan terus belajar agar dapat menghadapi tantangan perubahan sosial dengan bijak dan efektif. Keterlibatan aktif dari setiap individu dalam masyarakat sangat krusial dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jika ada pembahasan atau pemaparan yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Bagaimana? Sudah jelas, Bu? Bisa dimengerti? Ya. Terima kasih. Oke, bisa kita mulai, Bu Trila. Kita mulai dulu untuk observasi kelas. Nah, sebelum saya memulai, yang mau saya katakan adalah, yang mau saya sampaikan adalah, tolong jangan menilai ini sebagai sebuah judgement ya, atau penghakiman. Bukan sama sekali. Ini adalah suatu bentuk dari kolaborasi antar rekan sejawat untuk peningkatan kompetensi. Jadi tidak ada di sini menghakimi dan tidak ada di sini menjatuhkan. Nah, selama sekali tidak ada. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita memasuki lembar catatan observasi kelas. Ada beberapa catatan nanti yang akan saya sampaikan kepada Ibu, dan kemudian saya akan minta tangan Ibu sebagai lembar persetujuan ya. Tolong nanti dikoreksi bila ada dari hasil observasi saya ini yang cukup lah, yang cukup memberikan pengaruh kepada Ibu, cuman saya akan sampaikan dengan hal-hal yang baik. Ya, pertama, terima kasih Bu Yati. Dari yang kita bahas di praobservasi kemarin, Ibu masih merasa kekurangan di dalam menjelaskan di dalam kelas. Oke. Yang tadi saya lihat pada saat observasi itu sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Tujuan pembelajaran tadi Ibu sampaikan. Di dalam hal tersebut, dari tujuan pembelajaran itu memang Ibu menyampaikan, tapi Ibu tidak menjelaskan. Mungkin karena keterbatasan waktu atau hal yang lain, saya tidak tahu. Coba nanti mungkin Ibu bisa, selain kita menjelaskan tentang tujuan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran, itu bisa kita jelaskan. Kemudian Ibu lakukan ice breaking juga, menanyakan kabar juga dengan siswanya, sudah baik. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kepercayaan diri Ibu, sudah dapat nih sebagai pengajar, sudah bagus. Kemudian di kegiatan inti ya, penjelasan yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas. Terlebih lagi penguasaan Ibu terhadap materi sudah sangat baik. Sudah sangat baik saya nilai. Dari keterampilan membuka, melaksanakan, sampai dengan menutup, itu sudah cukup baik ya. Malah sangat baik, melakukan cukup baik. Cuman yang bisa saya berikan di sini adalah umpan balik terhadap siswa. Nah, bisa kita lakukan di tengah-tengah pelajaran itu ada banyak jenis umpan balik. Oke, selain kita menanyakan, misalnya ya, misal tadi tentang peningkatan apa tadi saya lihat ada yang 4 bagian tadi. Nah, dari yang video yang kalian lihat di sini, ada berapa nilai positif tadi ya kan? Ya, ada berapa nilai positif. Nah, itu kan sudah bagian daripada meminta umpan balik dari siswa. Mereka akan menjawab 4, Pak. Apa-apa saja. Nah, itu kan salah satu umpan balik juga. Nah, yang Ibu lakukan tadi adalah langsung menjelaskan. Nah, itu sebenarnya bagian dari komunikasi 2 arah kepada siswa. Untuk bagian diferensiasinya, walaupun tidak kita bahasin, tapi itu sudah cukup bagus. Kalau bisa ditambahkan lagi dengan materi itu kita cetak, kita berikan kepada siswa, itu sudah akan membantu mereka, karena kan ada modal mereka nanti di rumah. Itu sudah cukup baik Bu penampilannya di bagian akhir tadi. Yang terakhir,
tentang refleksi. Nah, sebagai guru yang baik, saya ini dapat pelajaran juga dari teman-teman. Kita tuh harus berefleksi dengan murid. Contohnya apa? Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Saya paham mungkin karena ada keterbatasan waktu dan lain-lain itu tidak tersampaikan ya. Kalau bisa kita harus selalu berefleksi dengan siswa. Nah, yang menjadi catatan penting saya adalah kalau bisa kita ada komunikasi dua arah dengan siswa ya. Walaupun saya yakin dan paham mungkin siswanya itu aja. Saya yakin dan paham aja, tapi it's okay, no problem. Kemudian umpan balik komunikasi dua arah itu dengan refleksi. Jadi dengan refleksi itu kita bisa mengetahui nih sampai di mana pembelajaran siswa tersebut. Ya, pemahamannya. Walaupun bila ibu memang kesulitan berbicara, bisa ibu berikan refleksinya dengan kertas. Contoh, saya kan sudah pernah bilang refleksi itu ada 4. Peristiwanya apa hari itu, kemudian perasaan mereka apa, habis itu pembelajaran apa yang mereka dapat, terakhir tentang oke, siap, makasih Bu, dengan kedepannya mereka mau seperti apa. Itu refleksi. Nah, setiap pembelajaran mungkin bisa ibu lakukan seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas umpan balik, kemudian refleksi tentang siswa. Nah, sekarang saya mau tanya refleksi tentang ibu sendiri di kelas tadi. Nah, ini seperti apa? Walaupun ada saya di kelas sambil melihat dan memantau, ini seperti apa tanggapan ibu nih setelah hasil observasi yang saya sampaikan tadi? Ya, yang setelah saya sampaikan tadi nih, berbagai hal tadi nih dari awal, yang setelah saya refleksi, setelah saya observasi tadi, bagaimana menurut ibu? Tingkatannya. Ya, atau tanggapan ibu aja dulu gitu. Tentang observasi yang saya sampaikan tadi. Ya. Ya. Ini keras sedikit Bu ya. Dari hasil observasi yang Bapak lakukan tadi, seperti yang Bapak bilang sudah cukup baik. Terima kasih. Sangat baik Bu, cukup baik ya, saya koreksi itu sangat baik. Ya. Tapi saya merasa masih ada kekurangan saya. Masih ada kekurangan ya. Masih kayak merasa belum menguasai ini. Tapi penilaian Bapak sudah sangat baik ya. Oke, terima kasih. Berarti atas coaching yang Bapak lakukan ada peningkatan lah dalam diri saya untuk mengajar lebih berani lagi terhadap siswa, penguasaan di ruangan dan sebagainya. Sebelumnya saya sampaikan pula penguasaan ibu di ruangan itu sudah sangat baik. Saya tidak tahu apa karena ada saya di ruangan, tapi kurang lebih aja sebenarnya. Kalau dengan saya itu mereka lebih real, bukan lebih rileks sih, lebih banyak bercandanya, mungkin tergantung gurunya lah. Tapi di ibu tadi kan memang mereka lebih melihat fokus ke depan gitu. Ya, biasanya gitu. Mungkin karena banyak yang tidak hadir. Mungkin ya, karena banyak yang tidak hadir. Biasa itu ribut. Apalagi kalau ada siswa. Ada beberapa siswa lah. Beberapa siswanya. Tadi sih ya oke, ada sedikit sudah merasa nyaman, tapi sayanya aja yang merasa masih kurang menguasai. Nah, kalau yang dari hal yang ibu bilang tadi kurang itu dari segi apa kurangnya? Menurut saya dari pemaparan materi saya kurang. masih fokus ke layarnya. Materi ibu lebih fokus ke materi ibu ya, tapi tidak kepada pemahaman siswa seperti itu. Ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, tidak ada meningkatkan balik dari di tengah-tengah kita menjelaskan. Ya. Nah, melihat hal tersebut Bu, jadi bukan sebetulnya lebih fokus, dan saya yakin tadi setelah saya melihat pun ketika ibu menjelaskan pun saya menjadi lebih mengerti itu penjelasannya. Dari hal tersebut apa yang mau ibu rubah nih, kan bukan sudah memahami ada kekurangan tadi tentang pemaparan materi karena ibu lebih fokus ke materi, sehingga pemahaman ibu ke murid itu menjadi
mohon maaf, ibu tidak terlalu melihat murid apakah sudah paham atau tidak. Ya, kira-kira ini yang mau ibu rubah seperti apa? Seperti yang Bapak bilang tadi, harus lagi ya. Kan? Memang wajib Ya. memberi umpan balik. Umpan balik. Jadi tidak, kalau memberi materi itu tidak langsung dor sampai akhir, di tengah-tengah atau di sela manakah yang tepat aja untuk melihat kepemahaman siswa itu. Kalau ibu rasa nih, umpan balik itu kapan sekiranya bisa diberikan untuk siswa ketika ibu menjelaskan? Kapan? Maksudnya gini Bu, jadi ketika ibu menjelaskan nih, nah umpan balik yang kita bahas tadi kapan bisa ibu berikan kepada siswa? Kira-kira apakah setelah itu atau sebelum pembelajaran? Menurut ibu nih, contohnya kayak gini nih, ibu menjelaskan do. Apakah setelah itu diberikan umpan balik atau pada saat menjelaskan? Pada saat menjelaskan aja. Pada saat menjelaskan. Berarti di sela-sela menjelaskan, ibu bertanya untuk meminta umpan balik dari siswa. Jangan nangis aja. Siswa. Oke, berarti saya ulangi lagi Bu ya. Jadi ibu merasa masih ada kekurangan. Ibu lebih fokus kepada materi daripada melihat atau merasakan apakah siswa itu sudah paham belum dengan yang ibu jelaskan. Nah, ibu nanti berusaha untuk lebih ada lagi umpan balik kepada siswa. Nah, kira-kira nih kapan mau ibu laksanakan hal seperti ini di tengah kesibukan kita ini kan, sebentar lagi mau gebiar gitu, ibu juga fokus di gebiar. Nanti ini kapan kira-kira mau dilaksanakan hal ini? Ya, lebih fokusnya seperti ini Bu, mungkin ibu bisa memulainya di pelajaran yang mau ibu lakukan selanjutnya kan. Mendawai kan. Bagaimana? Iya. Nah, setiap pembelajaran ya, karena umpan balik sekali lagi itu sangat baik Bu, karena satu itu bisa kembali memfokuskan siswa. Jadi ada siswa di sana yang berbicara, ketika ibu bertanya ke murid, otomatis mereka akan lebih mau tanya nih gurunya, harus lihat nih. Nah, itu tadi sebagai tindak lanjut ibu ya, rencana tindak lanjutnya. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab ibu nanti nih, kan ibu sudah nanti merasa kekurangan karena terlalu fokus tadi ke materi, tidak melihat pemahaman siswa ini tadi nih. Sudah, sebagai bentuk tanggung jawab ibu nanti bagaimana ibu mau membuatnya? Misalnya gini Bu, kalau ibu masih kesusahan begitu, ini siswa ini ketika menjelaskan, mereka ibu berikan umpan balik. Nah, bentuk tanggung jawab ibu terhadap hal tersebut bagaimana? Apakah ibu akan mengadakan, ibu ingin memberikan mereka ujian atau ingin di coach lagi atau seperti apa? Sebagai tujuan akhir dari kekurangan ibu ini nanti. Mungkin di coaching lagi lah. Sampai sudah memahami lebih jauh. Ya, interaksi murid dengan guru itu nyambung lah, sejalan lah dengan materi yang disampaikan dan kembali ke ibu. Sampai ibu lebih memahami lah. Berarti nanti itulah, kira kita bisa coaching lagi, aku berbagi lagi bagaimana umpan balik tadi itu kan. Paham aja saya kalau gitu. Nah, misalkan ini Pak, di dalam materi ini sudah saya kasih materinya, sudah saya jelaskan. Kemudian saya minta kembali, terus mereka tanya kembali materi ini ke saya,
jika ada kesulitan saya, apakah Hmm. boleh saya meminta dari rekan sejawat untuk membantu jelaskan? Misalkan Hmm. jika ini terjadi, Boleh ya. Bu, boleh. Misalnya Ibu masih Ya, kurang cukup menguasai materi, bukan bisa mengambil referensi dari beberapa teman yang mungkin tahu itu, ya kan, tentang materi. Misalnya kan ada di IPS itu materi apa lah, saya lupa. Itu ada kaitannya sama materi yang ini gitu. Bisa untuk mempertajam pengetahuan siswa. Cuman untuk mempertajam aja. Iya. Nah, supaya pengetahuan yang Ibu berikan ke mereka itu istilahnya lebih diasah lagi oleh orang yang lebih ahli gitu. Nah, jadi tidak tumpul dia mereka di situ gitu. Nah, bagaimana cara nanti untuk mengetahuinya itu ada dua. Ibu bisa bertanya, ya kan? Bertanya atau memberikan tes. Itu kan balik juga. Bagaimana setelah dijelaskan Bapak ini sudah paham belum? Nah, berarti kalau mereka itu sudah paham berarti pas masukannya. Atau mungkin mereka kan sudah berbicara, iya. kita bisa memberikan tes. Nah, kemudian yang paling penting itu satu, refleksi. Jadi kita tuh harus tanya tuh ke murid tuh, bagaimana nih saya menjelaskan? Wah pusing nggak paham. Nah itu adalah sebuah tanggung jawab kita itu mencarinya bagaimana gitu. Nah, jadi tidak harus stagnan di situ, harus terus berlanjut gitu. Nah, memang saya memahami, kita semua pun sadar bahwa tidak setiap murid yang bisa berefleksi, tapi dengan kita merefleksikan itu kita jadi tahu nih di mana kelemahan diri kita sendiri, ya. Nah, untuk pasca observasi ini saya sudah mencatat semuanya, jadi saya ulangi lagi dari awal. Ibu masih tetap merasa ada kekurangan, itu kita sudah memahami bersama. Di pemaparan materi Ibu lebih fokus ke materinya, tapi tidak kepada pemahaman siswa yang sudah mengerti atau belum. Nanti tadi Ibu bilang harus ada umpan balik ya, setelah saya menjelaskan tentang observasi tadi. Nanti Ibu mau minta nanti dengan pakar sejawat bisa di coaching atau berkolaborasi ya. Itu aja rencana tindak lanjut Ibu tadi. Nah, itu saja Ibu untuk observasi. Terima kasih sudah bersedia di coaching ya. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Saya harapkan dari kegiatan kita ini dapat membantu Ibu untuk dapat berkembang lebih baik lagi ya. Tetap semangat, tetaplah percaya diri, karena kalau Ibu pada saat mengajar tidak percaya dengan diri Ibu sendiri, kapan lagi murid percaya dengan kita, ya kan? Ya kan? Kapan di mana lagi murid minta jawabannya gitu kan? Nah, saya yakin Ibu sudah lebih banyak pengalaman ya. Banyak pengalaman luar biasa dalam membimbing siswa dan lain-lain, sudah cukup lama juga di sini. Saya harap yang saya bilang ini tidak mengecilkan hati, tapi tetap menambah semangat, tetap mau berkolaborasi, ya kan. Nah, jadi jangan suka-suka juga dengan saya. Di sini ada saya, ada Bu Mega, ada Pak Agus, ya kan, ada yang lain-lain, bisa saling berkolaborasi. Siap. Paham? Mengerti ya Pak ya? Nah, ini dan saya terakhir saya harapkan ini tidak sampai di sini saja, bisa kita berkolaborasi lebih banyak lagi. Dan saya juga mau berkolaborasi dengan guru-guru yang lain nih, terutama Guru Smart ini ya. Nah, saya berkolaborasi juga dengan beliau nih ya. Beliau sudah pulang ya. Itu saja. Nanti saya minta tanda tangan Ibu di sini. Ya, kalau bisa nanti saya atur lebih baik lagi. Semoga lebih baik lagi. Terima kasih.